Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurafifa dari Prodi Akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang OJK. Latar belakang dalam pembentukan OJK adalah karena dengan adanya kebutuhan dalam hal penataan lembaga-lembaga pelaksana yang bertugas dalam mengatur serta memberikan pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan dengan pengertian OJK di atas, bahwa ini adalah beberapa hal yang menjadi dasar pembentukan otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada amanat undang-undang. Kemudian yang kedua ada perkembangan industri jasa keuangan. Yang ketiga ada konglomerasi lembaga jasa keuangan. Keempat ada perlindungan konsumen. Kemudian untuk tugas penting OJK, yang pertama ada tugas utama, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan sebuah lembaga otonom yang bebas dari campur tangan para pihak lain yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan terhadap semua bagian dalam jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, serta juga sektor jasa keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan, asuransi, lembaga jasa keuangan, dan lainnya. Yang kedua ada dalam sektor perbankan, berbagai tugas lain yang harus dilakukan oleh OJK itu sendiri dalam sektor perbankan, yaitu menyusun sistem serta pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum sektor perbankan. OJK juga perlu melakukan pemeriksaan, pembinaan, serta pengawasan dalam sektor bank, sehingga kedepannya bisa dikembangkan lagi untuk meningkatkan kualitas serta performa perbankan demi kepentingan masyarakat luas. Dan yang ketiga dalam sektor IKNB. IKNB yang dimaksud dengan sektor IKNB dalam hal ini adalah sebagai industri keuangan non-bank. Peran OJK terhadap IKNB adalah menjalankan semua kebijakan IKNB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga ini juga perlu melakukan evaluasi perumusan norma serta prosedur yang berada dalam sektor IKNB. Selain itu, terdapat juga aturan pada bidang IKNB yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang keempat dalam sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan ini juga mempunyai tugas pada sektor pasar modal yang diantaranya dengan menjalankan seluruh manajemen di saat krisis pasar modal. Lembaga OJK juga merumuskan menetapkan prinsip tertentu yang berbeda pada transaksi dan pengelolaan serta melakukan berbagai analisa dalam pengawasan pengembangan pada pasar modal, sehingga pasar modal nantinya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian adanya wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dipaparkan bahwa terdapat beberapa wewenang untuk sebuah lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan serta juga pengaturan jasa keuangan pada sektor perbankan, wewenang perbankan. Kemudian ada pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank. Terakhir ada pengaturan dan pengawasan tentang berbagai aspek kehati-hatian bank. Kemudian kita bahas fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas serta peranan yang terbilang penting bagi sektor keuangan dan juga ekonomi di Indonesia. Ada pula beberapa fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, menciptakan sistem pengaturan juga pengawasan. OJK melaksanakan sistem pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan layaknya sektor perbankan, non-bank, dan pasar modal. Yang kedua, memilih keputusan pada perkembangan serta kemajuan keuangan. Fungsi lain dari lembaga OJK ini ialah mengambil atau memilih keputusan bijak guna sebuah perkembangan serta juga dalam kemajuan sektor keuangan di Indonesia. Keputusan yang dipilih ini harus berasal dari berbagai sektor seperti pada sektor perbankan, pasar modal, serta industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga, melindungi konsumen. OJK juga memiliki fungsi dalam melindungi konsumen untuk mewujudkan keuangan inklusif untuk para masyarakat Indonesia dengan perlindungan pelanggan yang sudah
dipercaya. Maka dari itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat terhadap pihak terkait. Selain itu juga sebagai pengambil serta pemilih keputusan mengenai perlindungan konsumen. Ada pula tujuan utama dibentuknya OJK, yaitu mengatur berbagai jasa keuangan, mewujudkan sistem keuangan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan melindungi konsumen dan masyarakat. Kemudian mari kita bahas tentang industri yang menjadi kebijakan secara mikroprudensial dan makroprudensial. Dalam kebijakan mikroprudensial, di mana industri kebijakan mikroprudensial di sektor perbankan. Kebijakan mikroprudensial terfokus pada kesehatan dan kestabilan individu, lembaga keuangan, misalnya dalam sektor perbankan, otoritas pengawas, dan menerapkan kebijakan mikroprudensial yang menentukan persyaratan modal minimum untuk setiap bank. Ini mencakup satu, ada persyaratan modal, yang kedua pengawasan kredit, ketiga manajemen risiko, keempat pemantauan likuiditas. Kemudian untuk kebijakan makroprudensial, ilustrasinya kebijakan makroprudensial dalam sistem keuangan nasional. Kebijakan makroprudensial lebih bersifat holistik dan ditunjukkan untuk menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan, di mana menerapkan penambahan persyaratan modal makroprudensial selama periode ekspansi ekonomi untuk mengantisipasi risiko dalam periode sulit. Yang ketiga, ketentuan pinjaman jangka panjang, pengawasan kesehatan sektor, kebijakan mikroekonomi. Ilustrasi ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial dapat diimplementasikan dalam konteks sektor perbankan dan sistem keuangan nasional. Kedua jenis kebijakan ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh. Lalu bagaimana sih caranya membuat akun di Sekuritas, yaitu aplikasi Motion Trade memudahkan calon nasabah dalam membuka rekening saham. Syaratnya adalah sudah memiliki rekening BCA sebelumnya serta EKTP yang terdaftar di Dukcapil. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, download dulu aplikasi Motion Trade, kemudian pilih menu open account, lalu isi data diri sesuai dengan EKTP dan rekening BCA kita, dan jangan lupa masukkan kode referral jika ada, dan pastikan pula mengisi data sesuai dengan rekening bank. Kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui email atau miss call. Setelah verifikasi OTP, aplikasi akan otomatis menampilkan data kita sesuai yang terdaftar di Dukcapil. Kita dapat kembali mengecek data yang tertera dan melengkapi kembali data yang kurang. Untuk selanjutnya, lakukan foto alias selfie beserta EKTP, lengkapi foto EKTP serta foto tanda tangan di atas kertas putih. Kemudian cek email yang tertera yang diterima dari MNC Sekuritas. Lalu yang terakhir, top up dana untuk berinvestasi saham ke rekening dana investor atau RDI atas nama kita pribadi. Nah, itulah langkah mudah memiliki rekening saham full online di aplikasi Motion Trade. Nah, kenapa sih kalian harus membuat akun Sekuritas? Karena untuk berinvestasi di pasar keuangan. Dengan memiliki akun Sekuritas, kita dapat melakukan transaksi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Investasi melalui perusahaan Sekuritas dapat menjadi salah satu cara untuk mengelola dan meningkatkan kekayaan kita. Sebelum membuat akun, pastikan untuk memahami kebijakan dari risiko yang terkait dengan investasi di pasar keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.